Nah, pelajaran kali ini adalah kita membahas tentang translasi ya. Translasi itu sederhananya adalah geser. Jadi kalau kita lihat di sini ada kotak. Lalu misalkan mau digeser ke kanan, lalu geser ke bawah gitu kan. Maka nanti gambarnya akan tetap menjadi kotak. Jadi gesernya itu hanya sifatnya posisinya saja ya. Jadi bentuknya, warnanya juga tidak akan berubah. Jadi hanya berubah posisi. Tadi kalau misalkan kita geser ke kanan, maka dia akan ke kanan. Lalu kalau kita geser ke bawah, maka dia akan geser ke bawah. Jadi bentuknya tetap sama. Lalu bentuk umumnya misalkan sini ada A gitu. A-nya misalkan 2,3. Ya. Lalu kita translasikan. Biasanya notasinya gini. Misalkan nih 5, ini 7 gitu. Maka bayangannya akan menjadi berapa gitu. Ya. Maka sederhananya kalau di sininya plus, maka nih 2-nya ditambah 5. Sedangkan kalau bawahnya ini 7 berarti sebetulnya ditambah 7 gitu kan ya. Maka yang atas ini jadinya ya 2 ditambah 5. Sedangkan yang bawahnya akan menjadi 3 ditambah 7 ya. Maka kalau secara penulisannya 2, 3 gitu kan. Itu sama saja misalkan transaksinya adalah 5, 7 ditambah berapa gitu kan ya. Ininya 2 dan 3. Jadi 5 ditambah 2, yang satunya lagi 7 ditambah 3. Jadi sama dengan 7,10. Jadi bayangannya adalah, jadi istilahnya ini bayangan ya, bayangan itu bisa dalam bahasa lainnya adalah peta, bisa bahasa lainnya adalah hasil. Sama ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini aksen tuh menunjukkan bayangan, peta atau hasil, yaitu 7,10. Nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagai awalnya. Nanti kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini ada 3 contoh ya. Yang pertama, titik A35 digeser sejauh 4 ke kanan dan 7 ke bawah. Titik bayangannya adalah, nah ini dia. Ingatnya adalah kaki aba ya, kaki aba. Jadi dahulukan kaki kanan atau kiri. Karena kalau di titik kan X dulu. Lalu baru abah, atas bawah, atas bawah. Kanan berarti plus ya. Di sini tulisannya 4 ke kanan, berarti ini plus 4. Lalu 7 ke bawah. Bawah itu berarti minus ya. Berarti ini minus 7. Maka yang depan sebetulnya ditambah 4. Yang belakang itu sebenarnya dikurang 7 ya kalau nggak salah. Maka cara pengerjaannya, awalnya adalah 35 gitu kan ya. Ditambah, ini tadi berapa? 4, positif 4 dan dikurang 7. Jadi kalau digabungkan, ini 3 ditambah 4, yang satunya adalah 5 dikurang 7. Maka secara hasilnya adalah 3 tambah 4 itu adalah 7. Lalu 5 dikurang 7 adalah minus 2 ya. Jadi titik bayangannya, karena awalnya A, maka ini jadi A aksen. A aksen adalah 7, minus 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 dalam bentuk yang berbeda nih. Titik B min 3,8 ditranslasikan terhadap X plus 9 Y dikurang 4. Maka petanya adalah, nah sama, mencari bayangan, peta atau hasil. Kalau di sini dilihat X tambah 9, artinya apa? Artinya bahwa yang pertama nanti ditambah 9. Nah itu dia. Lalu Y dikurang 4, artinya bahwa titik Y-nya nanti dikurang 4. Kan Y-nya 8. Maka yang 8 ini dikurang 4 sebetulnya. Ya kalau dari sini kan udah bisa cepat ya. Maka pengerjaannya, karena awalnya adalah min 3 dan 8, lalu ditambah ya. Kalau translasi itu sebenarnya tambah. Pertama X plus 9 berarti di 9. Lalu kedua Y dikurang 4, berarti ini dikurang 4. Ya sudah gitu kan. Berarti min 3 ditambah 9, yang atas yang bawah adalah 8 dikurang 4 ya. Maka ini kalau kita hasilkan min 3 tambah 9, 3 tambah 9 itu 6 ya. Lalu 8 dikurang 4, 4 ya. Jadi bayangannya, petanya
atau hasilnya adalah 6,4. Karena awalnya B, maka jawabannya B aksen gitu ya. B aksen adalah 6,4. Ya, gitu aja kan, gampang. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah C-nya 2,9 ditranslasikan terhadap 7,-2. Ya, bentuk penulisannya agak ke atas ke bawah, tidak pakai koma. Maka bayangannya adalah, nah sama aja sebetulnya. Tulis dulu nih awalnya 2,9 ya. Kalau tadi terhadap 7,-2 ya, 7-2, maka yang depan ditambah 7, yang belakang dikurang 2. Dari sini udah kelihatan jawabannya. 2,9 ditambah 7-2 gitu kan ya. Nanti kalau kita satuin 2 tambah 7, 9 dikurang 2 sama dengan 2 tambah 7, ya betul 9 ya. 9 kurang 2, 7. Karena awalnya adalah C, maka jawabannya adalah C aksen. Ingat yang X dulu, 9,7. Nah ya, itu 3 contoh soal yang masih mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang berikutnya dalam bentuk yang berbeda ya. Jadi ada C itu M,-9 ditranslasikan terhadap 7,13 menjadi. Nah, kata-kata menjadi itu biasanya adalah sama dengan C aksen 10,N. Berapa M-nya, berapa N-nya. Nah, itu dia ya. Kerjakannya sama kayak tadi gitu kan. Karena awalnya adalah sebentar. M-9 gitu ya. Kalau translasi itu ditambah ya. Translasi itu ditambah terhadap 7,13. Berarti ini 7 sama 13. Menjadi 10,N. Nah, ini sama aja gini. 10 sama N gitu ya. Nah, kalau lihat dari sini sebetulnya lihatnya atas sama atas, bawah sama bawah gitu ya. Jadi kalau di atas kan M ditambah 7 sama dengan 10. Sedangkan yang bawah -9 ditambah 13 sama dengan N. Nah, dari sini kan udah gampang sebetulnya. Yang atas itu M tambah 7 sama dengan 10. Berarti berapa ditambah 7 sama dengan 10? Ya, tinggal dikurang aja kan ya. Ini dikurang 7 gitu kan. Ini juga kurang 7. Berarti M-nya itu berapa? Ya 3 gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Pakai cara yang sudah kalian bisa. Jadi M-nya adalah 3. Lalu yang kedua, -9 tambah 13. Berarti ya, ingat. Kalau tandanya berkebalikan gini sebetulnya berkurang kan. Jalan ke kirinya 9, lalu jalan ke kanannya 13 gitu kan. Kalau lihat di PBB. Sebetulnya posisinya pindah berapa? Lebih banyak plusnya nih. Berarti N-nya adalah 4 ya. Jadi ditanya M-nya berapa? M-nya adalah 3 gitu kan tadi. Sedangkan N-nya adalah 4. Lalu yang contoh yang berikutnya adalah tentang Dena duduk gitu. Di sini ada Dono, Kasino, Indro, Eko, Akri, Parto gitu kan. Ada Jono, Tono, Sono, ada Ali, Adi, Aji. Nah, ceritanya Ali geser 2 ke kanan, 1 ke bawah. Nanti dia duduk di kursinya siapa gitu ya. Kita lihat mana Ali. Oh, Ali di bawah. Geser kedua, sama nih ya, kaki Abah. Jadi kanan kiri dulu yang didahulukan, baru atas bawah, jangan kebalik. Walaupun nanti di soal mungkin aja dibalik gitu kan, bawah atas, bawah kanan misalkan ya, tetap bawah kanan tuh berarti kanan dulu baru bawah ya. Atau misalkan atas kiri. Nah, tetap itu yang duluin kiri dulu, kiri baru atas. Nah, ini nggak digeser. Gesernya 2 kanan. Berarti dari Ali geser 2 ke kanan, berarti dari Ali geser kan kedua ke kanan. Ada Adi gitu kan. Lalu habis Adi ada Aji. Nanti mah ngerjainnya nggak usah ditulis. Lalu dari Aji, dari Ali geser kedua ke kanan, 1 ke bawah. 1 ke bawah nggak ada ya. Coba saya ganti deh soalnya. Saya ganti ke atas gitu loh ya. Maka dari Aji geser 1 ke atas, 1 ke atas, 1 ke atasnya. Di atasnya ada siapa sih? Oh, ada Sono. Ya, jadi jawabannya maka Ali dia akan duduk di kursinya Sono ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, model soal yang berikutnya adalah dari Kasino ke Adi gitu. Dari Kasino, mana Kasino? Oh, itu di tengah ya, atas ya. Dari Kasino ke Adi. Ingat ya, kanan kiri dulu. Nah, Kasino itu tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Ya, dari Kasino itu tidak ke kanan,
tidak ke kiri, berarti dia 0 gitu ya. Karena dia tidak gerak ke kanan, tidak gerak ke kiri, dia 0. Lalu yang berikutnya dia ke Adi, berarti ke bawah ya. Berarti ada siapa tuh? Akri ya. Akri, Tono, Adi berarti ya. Ada Akri gitu kan. Ada Tono, lalu baru ada Adi. Berapa orang nih? 1, 2, 3. Oh, berarti dia -3 ya. Karena ke bawah. Ingat tadi kaki bawah. Kaki Abah ya. Bah itu minus. Jadi karena tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu kan. Ini bukan kanan ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti 0. Lalu ke bawahnya adalah -3. Maka translasinya menjadi 0,-3 ya. Jadi sebetulnya gampang aja. Silakan diulang-ulang terus sampai paham gitu kan. Kalau ada yang nggak paham silakan bisa ditanyakan di chat gitu kan. Nanti silakan dikerjakan latihan soalnya. Ada 10 sebetulnya ya, walaupun ada yang ABC gitu, tapi kalau di total itu ada 10. Nanti setiap benarnya akan ada perhitungan bonusnya. Silakan, selamat menikmati.